Ini adalah engine AI dari Percasi TA atau Percasi Tulungagung yang baru, di mana pada versi ini tampilannya sudah menggunakan interface papan catur ya. Jadi di sini bisa memasukkan permainan langsung, kemudian jalankan analisa. Tapi saya sendiri lebih suka cara kedua, yaitu melakukan import dengan notasi atau PGN file. Jika tampilan teman-teman tidak seperti ini, maka bisa download ulang atau update lewat Play Store ya. Cari aja Percasi Tulungagung. Nah, untuk contoh, saya akan mengambil permainan Daniel Dubov melawan Jones. Nah, di sini saya akan copy dalam bentuk game tag, lalu di Percasi TA klik import PGN. Nah, di sini ada tulisan berhasil diimport. Yang di bagian atas, yaitu pojok kiri atas, itu ada tulisan 68, artinya total permainan ini ada 68 langkah, dan saat ini waktunya yang melangkah adalah giliran putih. Nah, di sini kita tinggal jalankan analisa. Biar tidak terlalu panjang videonya saya pause dulu ya, biarkan engine melakukan analisa. Oke, di sini analisanya sudah selesai. Sebelum melanjutkan, di sini perlu digarisbawahi bahwa jika kita ngomong tentang keakurasian langkah, saya sendiri sangat yakin Stockfish itu jauh lebih akurat ya kalau ngomong keakurasian langkah. Misalnya, di sini poin turun 0,36 aja udah berpengaruh, istilahnya ini udah blunder, ini sudah anu. Sedangkan di aplikasi Percasi TA ini, engine-nya tidak cara berpikirnya tidak seperti itu, tapi kepada lebih penjelasan logis agar langkah itu bisa diterima oleh istilahnya apa ya, otak manusia, terutama yang masih pemula lah. Karena ya kita tahu sendiri bahwa rata-rata atlet Percasi itu juga masih junior. Nah, di sini contohnya ini akan sangat membantu sekali untuk junior yang ingin melakukan analisa tapi jauh dari klubnya atau pelatih. Nah, jika di Stockfish di sini parameternya adalah grafik yang sebelah kiri ini naik atau turun berapa poin, di sini tidak seperti itu. Ini adalah evaluasi dan analisa. Di sini dijelaskan mulai langkah pertama. Contohnya ini saya geser aja paling bawah. Kemudian di sini kalau mau diputar juga bisa posisinya. Pengen melihat dari sudut pandang hitam atau putih. Di sini saya suka yang putih aja. Di sini langkahnya adalah E4, C5. Nah, ini sebenarnya sangat sederhana ya. Ini adalah langkah pembukaan yang sangat umum dan kuat bagi menjalani pengembangan lainnya. Kita tahu ini adalah pembukaan Sisilia. Di sini kemudian dilanjutkan dengan kuda F3 D6. Di sini juga ada penjelasannya. Di sini penjelasan terus sampai beberapa langkah ke depan, dan pada akhirnya di akhir sesi ini di sini ada penjelasan langkah-langkah yang kurang akurat beserta saran-sarannya. Misalnya di sini adalah Queen kali E7 dibalas dengan Queen C8. Langkah ini terlihat agak tidak akurat. Sebagai gantinya sebaiknya Queen itu ke D7, mungkin akan lebih baik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempertahankan sentrum atau pusat dan pengamanan posisi raja. Jadi jika kita lakukan analisa ini di Stockfish, bisa saja Stockfish punya akurasi langkah yang berbeda. Bisa jadi ini menurut Stockfish bagus. Tapi biasanya kemungkinan kalau ini kita ikutkan pada cara berpikir manusia, mungkin akan lebih masuk akal, lebih masuk akal gitu ya intinya ya. Kemudian Bishop G5, Bishop kali G2, mengambil gajah lewat G2 adalah langkah yang kurang akurat karena mengorbankan gajah sendiri dan membiarkan lawan mengembangkan bidak dengan serangan balasan. Ingat sekali lagi, ini adalah engine-nya mendekati pemikiran seorang pecatur yang masih bisa dibilang pemula ya. Mungkin kalau analisa GM sudah beda lagi, analisa Stockfish juga beda lagi. Kemudian rook D1, rook kali B4, yaitu menggerakkan rook ke dalam ke B4 mungkin tidak efektif dalam posisi ini, lebih baik untuk mengembangkan bidak lainnya atau memperkuat posisi bidak-bidak yang ada. Kemudian tentang taktik dan strategi, di sini juga akan ada pembahasannya. Taktiknya adalah pengembangan bidak. Secara umum langkah-langkah yang diambil untuk pengembangan bidak cukup baik, memperluas kendali atas pusat dan mengembangkan bidak ke posisi yang aktif. Terus kemudian pengembangan perwira juga diberikan penjelasannya, termasuk pengembangan gajah, pengembangan kuda. Untuk taktik sendiri, beberapa langkah yang kurang akurat dari segi taktik, misalnya mengambil gajah lawan di G2 dan mengorbankan gajah sendiri yang tidak menguntungkan secara materi. Jadi hanya pertukaran, secara materi tidak ada keuntungan, begitu juga secara posisi. Secara strategi, secara umum dalam posisi ini tampaknya adalah untuk mengontrol pusat, mengembangkan bidak. Jadi strategi yang digunakan. Beda ya antara taktik dengan strategi.
strategi jangka panjangnya seperti apa, apa ya? Saya sendiri bingung menjelaskan taktik dengan strategi karena saya juga bukan pecatur. Jadi intinya jika di sini semua langkahnya ini istilahnya membimbing, kalau di Stockfish ini adalah lebih ke analisa ya, keakurasian langkah. Mana yang lebih baik tentunya semuanya punya plus minus. Kalau untuk yang udah master apalagi mendekati GM, tentunya Stockfish itu lebih akurat, lebih karena apa? Langkahnya mungkin bisa diterima dan bisa dihafal. Sedangkan di analisa engine AI ini terutamanya targetnya lebih ke non master. Jadi langkah penjelasannya adalah langkah yang bisa diterima, yang mungkin bisa diterima oleh level mereka, level atau level manusia biasa gitu ya. Maksudnya level manusia biasa yang bukan GM. Oke, sekian terima kasih untuk mengupdate engine-nya. Silahkan menuju ke Play Store. Di sini Play Store, lalu cari Percasi Tulungagung. Kalau udah ketemu, klik update gitu. Kalau belum update, di sini Percasi Tulungagung. Cari aja Percasi Tulungagung. Kalau sudah ada, tinggal buka. Kalau belum, tinggal update. Kalau belum install, tinggal install. Terima kasih.